Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Solar menggelar satu tema diskusi panel sinergi lintas industri mendorong digitalisasi dan kemajuan ekonomi. Sekarang saat ini salah satu isu yang juga sedang hype adalah tentang kecerdasan buatan, tentang big data, tentang machine learning dan IoT dan sebagainya. Dan kami mewakili Bapak Ibu semua, Bapak Direktur Industri Elektronika sedang cuti, sehingga pada kesempatan hari ini kami mewakili beliau selaku PLH Direktur Industri Elektronika dan Telematika. Kebetulan kami di Kementerian ATR BPN sekarang sedang menggencarkan apa yang kita sebut sebagai sertifikat elektronik. Kalau dulu Bapak dan Ibu sekalian harus datang ke kantor pertanahan, antri, sekarang sudah kita sediakan platformnya bukan hanya bisa diakses menggunakan laptop, tapi juga bisa diakses menggunakan handphone masing-masing. Termasuk mata uang juga berpengaruh. Jadi memang ini berpengaruh, kami bilang ini berpengaruh terhadap baik di sisi industrinya maupun di sisi pelanggan. Kalau di sisi industrinya, pasti cost of production itu makin tinggi, tuh, makin mahal, gitu ya. Mungkin terkait digitalisasi di industri tadi. Nah, kebetulan ZTE dengan Telkomsel beberapa tahun yang lalu kita sign MOU ya terkait pengembangan bisnis enterprise antara ZTE dengan Telkomsel, dan kita sudah mengimplementasikan beberapa inisiatif transformasi digital di beberapa industri. Belum ini mungkin saya update dikit ya. Memang kalau lihat dari survei API terakhir kita baru dari sekitar 2 minggu lalu, pengguna internet di Indonesia saat ini sekitar 80,46%, sekitar 229,4 juta jiwa ya Indonesia, meningkat sekitar 2% lah ya dari tahun sebelumnya. Jadi memang ini jadi PR kita bersama, di mana ke depan ini bukan hanya pemerataan aja, tapi peningkatan kualitas dari layanan juga. Nah, kalau di sini ada dari HKT, dari game juga, kalau game yang lag juga bisa dinikmati kan, kurang lebih sama sudah. Jadi sekarang kalau bilang PR dari industri adalah bagaimana kita menjaga sesuai judulnya, maksudnya ini cocok ya. Dimana sebetulnya dari tahun 2013-2014 kami udah cukup aktif bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia juga, misalnya dengan BCA, dengan Astra, untuk bahkan bukan digitalisasi aja sih, menggamifikasi bahkan segala rupa bisnis proses di dalam perusahaan gitu. Contoh misalnya dengan Astra itu kami sudah membantu dari tahun 2014 untuk membuat proses assessment mereka. Jadi ada applicants gitu ya untuk apply lowongan pekerjaan. Terus dari situ tesnya itu disuruh main game gitu Pak. Nah itu gamenya kami yang buat gitu. Jadi bertanya Mas, sudah seberapa banyak membantu company di Indonesia untuk bertransformasi dan kolaborasi apa saja dilakukan oleh Telkomsel? Beberapa tahun yang lalu itu cukup prihatin ketika beliau itu pengen mengembangkan pariwisata di Sumbar, karena secara data dan informasi yang mereka punya itu sifatnya lebih manual, gak punya secara detail sebenarnya berapa sih pengunjung ke spot-spot pariwisata di Sumbar, dari mana asalnya. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah kesenjangan data digital yang ada di sini dengan kemajuan ekonomi yang sudah masif dan banyak, kan harapannya industri juga jangan sampai tidak menyerap tenaga kerja yang ada di tanah air, tentunya seperti itu. Kita perlu tidak, tapi prinsipnya adalah apa yang ada kalau di pemerintahan melalui penugasan langsung. Nah, penugasan langsung ini bisa baik, bisa enggak, bisa molor, bisa cepat. Nah, oleh karena itu kadang-kadang kita bekerja sama dengan PPSDM, Pusdiklat lah. Kalau di masing-masing kementerian itu ada Pusdiklatnya. kalau secara lebih luas lagi, menurut saya sih saat ini yang sangat penting adalah kita di Indonesia ini sangat perlu untuk lebih banyak lagi awareness dan juga mungkin pelatihan juga mungkin ya untuk bisa membantu di mana anak-anak muda ini tuh harus sangat-sangat melek AI sih. Soal rencana internet 100 Mbps harga 100.000 itu, mungkin pertanyaannya apakah ini memungkinkan Pak? Di industri kita ini kan
kita nggak menetapkan batas harga atas dan batas harga bawah, maupun juga nggak menetapkan speed juga dari kecepatannya. Jadi kalau itu back to market sih Pak. Jadi ya itu masing-masing operator aja. Nah ini di Indonesia ini yang diimplementasikan itu TDD ya. Nah TDD ini ekosistemnya masih belum terbentuk, baru akan dimulai di Indonesia. Kalau ekosistemnya buat supplementary downlink itu sudah dipakai di Eropa. Jadi selama ekosistemnya dan infrastrukturnya memang memungkinkan, ya kenapa tidak gitu. Toh juga kita senang gitu sebenarnya kalau kita secara baseline speednya itu 100 Mbps untuk semuanya itu buat kita, ini bukan buat Telkomsel ya, buat kita secara Indonesia itu bagus karena jangan sampai. Ya, ini sebenarnya acara yang mungkin sangat ditunggu-tunggu sama sebagian besar pelaku industri ya, karena relevan dengan kondisi saat ini bahwa sinergi atau kolaborasi itu mungkin menjadi salah satu kunci untuk semua industri itu bisa tumbuh secara bersama-sama gitu dengan segala tantangan yang ada saat ini. Yang tadi saya sampaikan masalah makroekonomi, global trend itu yang lagi menurun semuanya. Kalau dengan kolaborasi, dengan pemanfaatan teknologi, mungkin ini bisa membantu untuk industri itu bisa bertahan dan bahkan bisa tumbuh gitu ya. Baik, kami mewakili Kementerian Agraria dan Tata Ruang tentunya sangat mendukung acara ini. Pertama, kita saling berbagi informasi, tentunya informasi yang sudah terbuktikan, artinya best practice yang dilakukan baik dari sisi kementerian lembaga dan juga dari stakeholder-stakeholder yang berkecimpung di dunia telekomunikasi. Nah, tentunya dari sharing yang sudah dilaksanakan tadi akan banyak insight yang bisa kami implementasikan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang kaitannya dengan pemanfaatan Internet of Things dan juga pemanfaatan big data yang ada di Kementerian ATR BPN. Sebagai contoh misalkan implementasi monetisasi data dan informasi. Terima kasih. Tadi acaranya sebetulnya menarik sekali, di mana kita bisa diskusi dengan company lain dan juga dari perwakilan dari pemerintah juga ya. Harapannya sih bisa ada inisiatif-inisiatif jangka panjang yang kita bisa lakukan bersama supaya industri digital dari Indonesia ini tuh bisa bangkit lagi dan juga kita bisa semakin maju lagi sih ke depannya. Mungkin ke depannya supaya lebih baik lagi, harapannya sih selain memang studio-studio game ini juga semakin harus bekerja keras lagi dan juga dari mungkin kalau ada insentif dari pemerintah yang bisa membuat investasi dari luar ini tuh bisa lebih menarik lagi untuk invest ke project-project dari studio game Indonesia. Saya Muhammad Arif, Ketua Umum ABJI, yang menyampaikan apresiasi untuk Seller.id untuk sudah menyelenggarakan acara digital Transformation Summit. Tentunya saya senang sekali diskusi-diskusi yang sangat menarik dengan multi stakeholder sesuai dengan semangat sinergitas kita di industri digital Indonesia. Tentunya kita butuh banyak kolaborasi, butuh banyak sinergi ke depannya, sehingga diskusi-diskusi seperti hari ini perlu ditingkatkan lagi dan perlu lebih banyak lagi stakeholder yang terlibat agar ke depan infrastruktur digital dan perkembangan dunia telekomunikasi Indonesia dapat ditingkatkan kembali. Terima kasih.